Oke, kita bicarakan tentang soal ini. Eh, Omega 2 itu diketahui, kemudian jari-jari ini O2B itu juga diketahui. Nah, titik B di sini itu sama dengan titik B2. Nah, yang ditanyakan adalah kecepatan titik B dan kecepatan titik C. Nah, C ini terletak pada peluncur yang meluncur sepanjang horizontal. Oke, kita mulai dari ini. Titik B itu terletak di batang penghubung 2. Nah, batang penghubung 2 itu berputar terhadap titik O2 di sini. Maka VB atau kecepatan titik B itu tegak lurus terhadap O2B. Jadi tegak lurus terhadap O2B. Maka kalau kita gambarkan ini kutub ya, O2 aksen, maka ini adalah vektor VB atau sama dengan vektor VB2. Jadi ini tegak lurus terhadap O2B. Nah, katakanlah sampai di sini, maka titik di sini adalah B2 aksen. Kemudian B2 terletak di 2, B4 terletak di 4. Maka B2 dan B4 ini mempunyai kecepatan relatif yaitu searah dengan batang penghubung 4. Maka melalui B2 aksen, kita buat garis ini sejajar dengan batang penghubung 4. Nah, ini merupakan tempat kedudukan B4 aksen. Kemudian titik C berada pada peluncur 4. Nah, ini meluncur sepanjang horizontal. Maka kecepatan C adalah horizontal. Dari kutub kita buat garis horizontal, maka ini adalah tempat kedudukan titik C aksen. Kemudian D4 itu terletak di batang penghubung 4, yaitu berimpit dengan D5. Nah, kecepatan D4 itu untuk posisi di sini, itu adalah searah dengan batang penghubung 4. Maka dari kutub, kita buat garis ini sejajar dengan batang penghubung 4, itu merupakan tempat kedudukan D4 aksen. Oke, jadi ini sudah diperoleh, kemudian ini diperoleh, kemudian yang ini diperoleh. Nah, sekarang sampai di sini itu penyelesaiannya itu mentok, maka untuk selanjutnya adalah menggunakan metode trial and error. Kita tentukan titik C aksen. Kita misalkan di sini titik C aksen, ya. Kemudian C, kemudian B4 dan D4 itu terletak pada batang penghubung 4. Maka mulai dari C aksen ini kita buat garis tegak lurus CD4. Nah, ini CD4. Maka garis ini merupakan tempat kedudukan C aksen, B4 aksen, dan D4 aksen. Nah, ini kemudian kita cek apakah perbandingan CB4 banding CD4 itu sama dengan C aksen B4 aksen banding C aksen D4 aksen. Kalau belum, maka titik C aksen ini nanti digeser, entah itu ke kiri atau ke kanan, sehingga diperoleh perbandingan ini. Jadi CB4 banding CD4 sama dengan C aksen B4 aksen banding C aksen D4 aksen. Nah, kita misalkan ini adalah suatu jawaban yang betul. Jadi ini sudah memenuhi syarat ini. Maka inilah titik C aksen, ini titik B4 aksen, dan ini adalah titik D4 aksen. Dengan demikian, maka dari kutub itu kita tarik, maka ini adalah vektor kecepatan titik C atau sama dengan VC. Kemudian dari kutub ke B4 aksen itu adalah VB4 atau kecepatan titik B4. Kemudian dari kutub ke D4 aksen itulah VD4. Kemudian untuk menentukan ini kecepatan sudut batang penghubung 4 atau omega 4.
Nah, ini bisa kita lihat kecepatan relatif antara dua titik. Misalnya adalah antara titik C dan titik B4. Kita misalkan B4-nya itu diam, sedangkan C itu yang bergerak. Maka vektor kecepatan relatif itu dari B4 aksen menuju ke C aksen. Jadi vektornya adalah dari B4 aksen ke C aksen. Jadi anak panahnya di sini. Jadi maka C itu bergerak ke kiri atas. Jadi C itu bergerak ke kiri atas. Sementara B4-nya diam, maka batang punggung 4 itu jelas berputar berlawanan jarum jam. Atau bisa juga kita tinjau antara titik C dengan titik D4. Kita anggap D4-nya yang bergerak, C-nya yang diam. Maka vektor kecepatan relatif antara D4 dan C itu adalah ke kanan bawah. Jadi kecepatan relatif D4 terhadap C. Berarti ke kanan bawah. Jadi C-nya yang D-nya yang bergerak ke kanan bawah, sementara C-nya diam. Maka batang punggung 4 itu berputar berlawanan jarum jam. Oke, demikian.